Laporan HSE lo kinclong, zero accident 365 hari. Tapi kenapa lo nggak bisa tidur nyenyak? Ada satu pertanyaan yang bikin HSE manager gelisah. Kalau semua KPI kita hijau, kenapa kita masih deg-degan tiap kali ada insiden? Jawabannya mungkin nggak enak, karena KPI yang lo pakai selama ini LTIR, TRI, zero accident itu bun. Mereka bukan alat ukur kesehatan sistem, mereka cuma buku sejarah yang nyeritain apa yang udah lewat, bukan apa yang bakal terjadi. Kita mulai dari yang paling populer, lagging indicator. Lagging itu bahasa kerennya setelah kejadian. LTIR lost time injury rate menghitung berapa banyak orang yang nggak masuk kerja karena kecelakaan. TRIR total recordable incident rate menghitung semua insiden yang tercatat. Dua-duanya penting buat laporan ke regulator, tapi masalahnya, mereka cuma ngasih tahu, lo udah celaka, ibarat lo bawa mobil, terus spionnya ngasih tahu, bro, lo tadi nabrak tiang. Terima kasih, infonya rada telat. Ada 3 jebakan maut dari lagging indicator. Pertama, insentif untuk tidak lapor kalau target lo zero accident. Apa yang bakal lo lakukan kalau terjadi insiden kecil? Opsi A, lapor dan target meleset. Opsi B, selesaikan secara internal, insiden gak tercatat, tekanannya sistemik. Kedua, angka kecil menciptakan rasa aman palsu. TRI rendah, bukan berarti risiko rendah. Bisa aja lo cuma beruntung belum kena atau lo pinter nyembunyiin. Ketiga, mereka butuh insiden dulu buat ngasih data, lo baru tahu sistem lo lemah. Setelah orang celaka, itu bukan KPI, itu berita duka. Solusinya? Leading indicator pengukur sebelum kejadian. Ini bukan ngitung kecelakaan, tapi ngitung seberapa sehat sistem lo mencegah kecelakaan. Contoh simpel, lo nggak perlu nunggu sakit buat tahu kesehatan lo bisa ukur, tidur cukup, olahraga, makan sehat. Itu leading indikator kesehatan. Sama di HSM lo ukur hal-hal yang bikin insiden nggak terjadi. 5 leading indikator yang bisa lo pakai besok. Nomor 1, jumlah safety observation yang dilaporkan, bukan target berapa laporan, tapi tren partisipasi pekerja ngeliatin potensi bahaya. Kalau laporan safety observation turun drastis, itu tanda orang mulai cuek atau takut lapor. Nomor 2, waktu tutup temuan audit, berapa lama action item dari audit terakhir diselesaikan? Kalau numpuk 6 bulan, sistem perbaikannya lemah. Nomor 3, partisipasi safety briefing, bukan absensi formal, tapi kualitas diskusi. Lo bisa ukur berapa banyak pertanyaan atau masukan dari peserta. Nomor 4, preventive maintenance completion, peralatan kritis yang dirawat tepat waktu ini prediktor andalan buat cegah kegagalan mekanik. Nomor 5, safety training effectiveness, bukan cuma jumlah peserta, tapi nilai post-test atau observasi praktek. Orang lulus training, tapi prakteknya asal. Itu bom waktu. Nah, gimana cara ngeyakinin manajemen buat pakai leading indicator? Pertama, framingnya harus benar. Jangan bilang kita harus ganti KPI. Bilang, kita mau punya early warning system. Manajemen suka yang namanya prediksi. Apalagi kalau bisa cegah kerugian. Kedua, tunjukin korelasi, cari data historis. Sebelum insiden besar terjadi, apakah safety observation turun? Apakah preventive maintenance molor? Tunjukin pola, leading indicator yang merah adalah petanda lagging indikator bakal ikut merah. Ketiga, mulai kecil. Jangan langsung ganti semua KPI. Tambahin 1-2 leading indicator di dashboard yang ada, biar mereka lihat sendiri polanya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua angka itu, insentif. Selama bonus tahunan lo ditentukan semata-mata oleh zero accident, perilaku yang muncul adalah camouflage. Orang bakal lebih takut sama angka daripada sama risiko. Lo harus ubah sistem reward, beri penghargaan buat pelaporan bahaya. Itu bukan cuma karena nggak ada celaka. Beri apresiasi buat tim yang berani stop pekerjaan karena kondisi nggak aman, bukan yang cepet selesai meski risiko gede. Kasus nyata, perusahaan tambang di Australia tahun 2010-an, selama 5 tahun zero fatality, semua KPI lagging hijau, manajemen bangga. Tapi safety observation report turun 60% dalam 2 tahun terakhir. Safety meeting jadi formalitas, dan preventive maintenance sering ditunda karena produksi. Tahun-tahun 2016, mereka kena fatal accident, 1 tewas, 2 luka. Investigasi nemuin, semua sinyal peringatan udah ada. Tapi nggak ada yang baca, karena KPI-nya cuma ngitung kecelakaan, mereka ngukurnya setelah nyawa melayang. Jadi gimana membangun KPI HSE yang benar? Ada 3 level. Level 1, lagging indikator tetap perlu.
buat laporan dan benchmarking. Level 2, leading indicator buat prediksi dan pencegahan. Level 3, cultural indicator nukur seberapa dalam safety udah jadi nilai, bukan cuma prosedur. Contoh cultural indicator, seberapa cepat insiden dilaporkan, bukan cuma terjadi. Berapa banyak pekerja yang berani stop kerjaan karena alasan safety, atau seberapa sering tim manajemen turun ke lapangan dengerin masukan dan lo bisa bayangin KPI itu kayak dashboard mobil. Lagging indikator itu spin penting buat lihat apa yang udah lewat. Leading indikator itu speedometer, indikator bensin, dan lampu peringatan mesin kasih tahu kondisi sekarang sebelum mogok. Cultural indikator itu GPS ngasih tahu arah perjalanan dan nilai-nilai yang lo bawa. Lo nggak bakal nyetir cuma ngandelin sekian kan. Intinya, kalau KPI HSE lo masih didominasi angka-angka zero accident dan TRI rendah, lo lagi main aman padahal bahaya. Mulai geser fokus ke leading indikator yang ngukur seberapa aktif sistem lo cegah celaka, ukur seberapa sering orang lapor bahaya, seberapa cepat temuan ditutup, seberapa efektif training, seberapa rajin peralatan dirawat. Karena pada akhirnya, angka itu bukan buat bikin laporan kelihatan hijau, angka itu buat bikin orang pulang ke rumah dalam keadaan utuh. Nah, gue balik tanya, leading indikator apa yang udah dipakai di tempat lo? Atau masih setia sama zero accident doang? Komen di bawah. Dan, kalau lo mau belajar gimana cara ngebuild dashboard HSE yang bener, subscribe kita bahas tuntas di video selanjutnya.